A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah masih mempertemukan kita bersama pada subuh hari ini dalam kondisi yang sehat. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terdengar dari suaranya yang lantang. Kalau sayup-sayup itu ragu antara ngantuk dan sakit. Nah, ya. Tapi alhamdulillah kita mendengar dalam keadaan sehat dan di sini enggak ada ya. Jadi jamaah bergeser ke kanan. Nah, ini imamnya di sini, jadi ke samping gitu lah. Iya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita doakan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah dan suri tauladan bagi kita bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi telah mengorbankan dan mengupayakan untuk merubah pola fikir umat terdahulu dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman nur Islamiyah dengan cahaya ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita minggu lalu tentang tata cara sholat 4 mazhab. Ya, barangkali di antara Bapak Ibu sudah memperoleh apa yang ditulis kemarin. Itu memang bentuknya amat sangat sederhana, yang tak terlalu panjang, ya kira-kira itu biar bisa mudah kita pahami bersama. Kalau istilah kami ketika kuliah dulu S1 itu namanya mulakhas, talkhis, ringkasan, rangkuman. Nah, biasanya kami melakukan atau membuat rangkuman itu beberapa hari sebelum ujian, karena ujian di sana enggak pakai pilihan ganda. Nah, di sana esainya pun bukan bahasa kita, bahasanya orang sana. Jadi bahasanya di sana cuma 2 kalau untuk kita ini, kalau enggak Arab, kalau enggak Inggris, ya. Jadi kita yang Asia itu biasanya akan membuat semacam rangkuman talkhis dari diktat yang mungkin ada ratusan lembar dan lain sebagainya, dan itu ada tahdid, batasan-batasan. Oh ini penting, oh ini tidak penting, oh ini bisa jadi masuk ketika ujian. Itu dirangkum untuk kemudian terserah sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang kuat menghafal dia hafal, ya. Yang tidak, ya itu digambarkan dengan bahasa sendiri. Tapi nanti ketika dituangkan, ketika menulis di lembar jawaban, tentu bukan seperti itu, ya. Itu hanya pokok-pokok saja. Nanti ada penambahan redaksi masing-masing. Biar apa? Biar jawaban itu sinkron dengan pertanyaan, masuk dengan pertanyaan. Inilah gambarannya ringkasan tersebut. Barangkali tak disebutkan secara detail beberapa rujukan, karena untuk mempermudah kita memahami tujuan kita. Insya Allah ini sudah kami sadur dari sumber-sumber rujukan yang kompeten, yang memiliki landasan insya Allah. Tentunya kita tidak hanya membatasi sampai di sini. Barangkali Bapak Ibu ingin mencari referensi di luar, silakan. Itu akan lebih baik, lebih bagus, dan menambah pemahaman Bapak Ibu dengan
yang lebih komprehensif, lebih sempurna. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami merangkum ini kira-kira menjadi 23 poin. Kemarin kita membahas baru sampai 6 poin. Nah, ini agak panjang ya. Jadi mudah-mudahan dengan Bapak Ibu sudah membaca sekilas, kita cuman mengulang-ulang ya. Mengulang biar lebih cepat. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut? Ya. Kita lanjut poin yang ke-6. yakni dalam membaca bismillah untuk Al-Fatihah ketika sholat. Maka di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, Al-Imam Syafi'i membacanya itu jahar. Jahar itu apa? Jahar itu suaranya lantang, terdengar, ya. Adapun lawan dari jahar sir. Sir itu pelan, lembut, ya. Atau ya dia itu terdengar juga suara, tapi suaranya itu terbatas untuk telinga kita, bukan telinga orang lain. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang Hanafi dan Hambali ini sir. Caranya gimana? Kalau Syafi'i tadi jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kira-kira yang Syafi'i. Bismillahnya kedengaran. Adapun yang Hanafi dan Hambali ini bismillahnya sir. Misalkan seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau nggak ada mikrofon yang di ujung mungkin nggak tahu ini baca bismillah atau enggak. Kemudian yang ketiga, untuk Maliki tidak pakai bismillah. Jadi nggak ada suara sama sekali. Karena menurutnya Al-Fatihah itu mulainya dari Alhamdulillah, bukan bismillah. Sehingga di sini kalau kita ingin ketahui ayat Al-Quran itu bisa jumlahnya berbeda-beda. Tapi itu juga, kenapa berbeda-beda? Karena pendapat ulama juga berbeda tentang memahami, oh ini ayatnya yang pertama mulai dari sini. Contohnya di bismillah saja Al-Fatihah. Bahwasanya ayat pertama itu bukan bismillah menurut Maliki, tapi Syafi'i dia bismillah. Artinya pertamanya di bismillah, kemudian alhamdulillah itu di ayat yang kedua. Oke, sampai sini masih bisa Bapak Ibu? Insyaallah ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya juga kita pernah menyinggung tentang tata cara baca Al-Qur'an, di mana ada 3 jenis cara membacanya itu. 3 jenis itu masih beranak pinak juga ya. Yang mutawatir itu ada 7 qiraat cara membaca, dan ini bisa dipakai ketika sholat maupun ketika sedang membaca sehari-hari. Qiraat sab'ah namanya. Kemudian ada juga yang dia masyhur. Masyhur ini dia tak bisa dipakai ketika sholat bacaannya, cara membacanya ya. Tetapi untuk bacaan sehari-hari bisa. Ini jumlahnya ada 3. Dan yang terakhir ada syadzah. Syadzah ini cara membaca Al-Quran yang tak bisa dipakai ketika kita sholat maupun baca hari-hari biasa, tapi ia bisa diterapkan saat kita mempelajari konteks tafsir ya. Kalau kita biasanya pakai yang hafaz an Asim, yang seperti kita baca biasa ya. Tapi ada yang di tempat-tempat lain, khususnya di Afrika sana, banyak cara bacanya yang berbeda, tapi intinya juga sama. Ini pengaruh dari apa? Salah satunya dari lahjah. Lahjah ini logat, dialektika, cara baca penduduk setempat, kira-kira seperti itu, tanpa merubah artinya. Lain cara baca orang awak dengan wong kita, atau orang Medan atau orang Jawa, tapi maksudnya sama itu juga. Jadi bukan berarti merubah Al-Quran ya.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Kadang kita bertanya-tanya ya, jadi makmum ini baca enggak gitu kan? Kan sudah ada baca imam. Oh, ternyata ada beberapa pendapat di sini untuk hukum membaca Al-Fatihah bagi si makmum. Yang pertama dalam mazhab Syafi'i, ia wajib membaca Al-Fatihah. Karena tidak sah solat kalau tidak baca Fatihatul Kitab. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah kitab, yakni Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Cara bacanya yakni makmum baca sendiri setelah imam selesai baca Fatihah. Nah, jadi kita baca Al-Fatihah setelah selesai imam baca Al-Fatihah. Misalkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kita di belakang baca Al-Fatihah. Enggak usah kencang-kencang. Nah, cukup di dalam hati kita, gitu ya. Nanti sempat baca semuanya pusing imamnya ya. Yang mana yang mau dilanjutkan gitu ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga dengan sama-sama membaca saat imam baca Al-Fatihah. Jadi ada dua versi ya. Yang pertama tadi ada yang membacanya setelah imam selesai. Yang kedua, kita bisa membaca Al-Fatihah saat imam sedang membaca Al-Fatihah juga. Sampai sini masih bisa Bapak Ibu? Ya, jadi jangan mendahului imam, jangan pula terlalu lambat kalau mau mengikuti imam gitu ya. Baca Al-Fatihah, tapi tetap jangan dikencangkan ya. Tetap imam yang paling kencang suaranya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disadur dari dalil dari hadis mengatakan tidak boleh ketika imam baca ayat ya, makmum lantas baca ayat lain juga kecuali hanya surat Fatihah ya. Ini mengapa kita diperbolehkan baca Al-Fatihah makmum yang setelah imam baca, khusus ya, khusus yang Al-Fatihah saja. Nah, ini ada beberapa pendapat tadi ya. Tetapi kalau seandainya baca yang lain, maka ini tidak diperbolehkan ya. Pusing Bapak Ibu? Iya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, bahwasanya salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i tadi, mengapa kita membacanya setelah imam, khusus Al-Fatihah itu boleh, karena Al-Fatihah itu tadi merupakan prasyarat diterimanya sholat ya. Kemudian kenapa tidak boleh yang lain? Karena khusus yang Al-Fatihah saja yang boleh dibaca setelah si imam tadi selesai. Oke, sampai situ saja, nggak usah terlalu panjang nanti pusing juga ya. Atau yang ambil mudahnya saja, kita ngikuti aja imam. Tapi ada pendapat lain juga yang ya tak perlu capek-capek gitu kan. Yang kedua, sedangkan dalam mazhab Hanafi tidak wajib karena sudah diwakili bacaannya oleh imam. Nah, ini santai gitu ya, nggak usah lagi baca Al-Fatihah karena sudah diwakili bacaannya oleh imam. Jadi ada pendapat juga seperti itu. Kalau kita nggak mau membaca Al-Fatihah silakan, karena qiraatul imam qiraatul ma'mum. Apa yang dibaca imam itu jugalah yang dibaca oleh makmum, gitu ya. Jadi kita ngikut gerakan saja ya sudah mewakili gitu, karena menyesuaikan dengan imam. Makanya pilihlah imam yang benar gitu ya, yang terbaik di antara kita gitu ya. Jangan sampai pilih imam yang salah, kita pun ikut terjerumus gitu ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mazhab Maliki, kalau sholat dengan bacaan jahar, bacaan jahar ini apa? Seperti sholat maghrib, isya, subuh, jumatan, sholat id, idul fitri, idul adha, itu kan jahar, suara imamnya terdengar oleh makmum ya. Nah, ini dalam mazhab Maliki, maka makmum
makmum tak perlu baca Fatihah lagi karena ia sudah dengar dari imam. Tetapi kalau sholat yang sir, sholat yang bunyinya lembut atau kita terdengar sama sekali khususnya dari yang belakang, maka harus tetap baca Fatihah karena dia tidak mendengar dan bacaan dari si imam. Contohnya apa? Zuhur, asar, ya. Nah, maka dalam mazhab Maliki dia tetap harus membaca Fatihah mandiri di belakang. Ini khusus yang tidak terdengar bacaannya dari imam langsung. Kalau yang terdengar tidak perlu. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum membaca ayat saat sholat adalah wajib menurut Hanafiyah, namun menurut jumhur ulama adalah sunnah. Membaca ayat, maksudnya ayat di sini ayat setelah Al-Fatihah tadi, ya, surat-surat pendek. Satu ayat jadilah, ya. Jangan plus setengah ayat. Nah, ini tidak sampai, ya. Menurut mazhab Hanafiyah ini belum tentu dari Imam Hanafiyah, Bapak Ibu, ya. Hanafiyah ini murid-muridnya pengikut dari Imam Hanafi. Begitu pula dengan Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah ini bukan berarti langsung Imam Syafi'i menyampaikan, tapi mereka yang mengikuti Imam Syafi'i, yakni murid-muridnya Imam Syafi'i. Jadi di sini kita perlu membedakan, ya. Ketika disampaikan menurut mazhab Syafi'i, berarti Imam Syafi'i langsung yang bilang. Kalau menurut Syafi'iyah, berarti anak muridnya Imam Syafi'i yang berpendapat. Sampai di sini masih jelas, Bapak Ibu? Baik. Lanjut kita yang ketujuh. Lafaz ta'awuz. Ta'awuz ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ini ada dua versi. Yang pertama yang biasa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan yang kedua a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang membaca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim, maka jangan dibilang dia aliran sesat. Nah, karena mungkin tak biasa kita mendengarnya, gitu kan. Kalau kita yang pendek saja, itu tidak apa-apa juga. Nah, itu lafaz ta'awuz. Saat sholat dalam mazhab Syafi'i dibaca terus ta'awuz setiap mau baca ayat pada semua rakaat. Sedangkan tiga mazhab lainnya ta'awuz hanya dibaca pada rakaat pertama saja. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya sir, pelan, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dibaca terus ta'awuz mau baca ayat pada semua rakaat. Jadi sholat maghrib ada 3 rakaat. Di sana ada surat Al-Fatihah dan ayat pendek. Maka sebelum membaca itu kita harus membaca ta'awuz dalam mazhab Syafi'i. Caranya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara bacanya. Sir. Pun begitu juga dengan mazhab yang lain sisanya, ya. Akan tetapi mazhab yang lain ini cukup di rakaat pertama saja. Rakaat maghrib ada 3. Kalau Syafi'i tiga-tiganya setiap sebelum membaca ayat baca ta'awuz. Ta'awuz pelan, sir. Kalau sisanya mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi itu cukup membaca ta'awuz pada rakaat pertama saja. Rakaat kedua, rakaat ketiga tak perlu lagi. Oke, Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya yang ke-8, batasan panjang pendek ayat dalam sholat. Nah, ini kan kita bisa beda-beda persepsi, ya. Oh, ini ayatnya panjang. Oh, ini ayatnya pendek. Oh, ini bacaannya lama sekali, padahal ayatnya pendek. Oh, ini bacaannya cepat sekali, padahal ayatnya panjang. Jadi beda-beda, ya. Ada yang satu ayat isinya 1 lembar, 1 halaman.
Ada yang sampai berpuluh-puluh ayat atau belasan ayat, itu tak sampai satu halaman. Artinya kan jauh sekali. Jadi apa standarnya panjang pendek itu? Maka dalam hal ini kita bisa menyimak menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Batasan panjang ayat itu kira-kira dari Quran surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Kira-kira dia itu berisi satu lembar sampai 1,5 halaman. Satu lembar plus setengah, itu panjang. Nah, itu ya, kira-kira. Kemudian ukuran sedang, yakni antara panjang dan pendek, itu kira-kira dari Quran surat An-Nazi'at sampai Ad-Duha. Kira-kira itu cuma setengah halaman, ya, setengah lebih dikit, tapi nggak sampai satu halaman. Halaman itu beda dengan lembar, Bapak Ibu ya. Lembar itu 2 halaman, satu halaman ke satu halaman. Apalagi Ibu PL tahu betul nih ya, buku-buku bolak-balik ya, satu halaman itu selembar itu saja, satu halaman yang tampak itu. Kalau satu lembar 2 halaman bolak-balik. Kemudian yang pendek ini yang bagaimana? Yang pendek itu dari Quran surat Al-Insyirah, Alam-Nasyrah hingga akhir Qul huwallahu ahad. Apalagi Inna a'tainakal kautsar. Ini surat terpendek, surat andalan. Apalagi surat Al-Ikhlas, sudah di luar kepala. Nah, itu kapan dibacanya yang bagusnya? Yang pertama yang panjang. Panjang itu bagusnya dibaca ketika sholat subuh dan zuhur. Jadi subuh itu disunahkan kita membaca ayat itu panjang-panjang. Karena mungkin dari jumlah rakaat kita juga pendek gitu kan, cuma 2 rakaat. Jadi disunahkan panjang-panjang. Pun begitu juga dengan zuhur. Cuman zuhur kadang kalau terlalu panjang imam makmumnya ragu ini masih sholat atau enggak itu, karena enggak terdengar suaranya kan. Seperti itu. Kemudian untuk yang sedang ini bisa kita baca ketika sholat asar dan isya, ya. Kira-kira surat Al-Duha, itu bisa dibaca isya atau ketika asar. Kemudian yang pendek itu bisa dibaca ketika maghrib. Maghrib ini pendek-pendek saja, apalagi sedang puasa. Puasa baca 1 juz. Hampir isya baru mau makan. Ini menyesuaikan dengan kondisi kita ya. Karena waktu maghrib ini juga mepet Bapak Ibu ya, makanya pendek-pendek saja. Tapi kita kan banyak kompensasi ya. Subuh pun pendek gitu kan, seperti saya tadi pendek aja kan, karena ada kondisi yang kita mau ada ini juga gitu kan, pokoknya habis waktu sholat aja gitu kan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di beberapa tempat kayak di Masjid Al-Azhar itu kita ada target-target seperti di Ramadan. Itu target 1 hari itu paling tidak menyelesaikan 1 juz. 1 juz itu banyak sekali halamannya gitu kan. Makanya kalau sempat ingin tarawih di sana, pikir-pikir dulu gitu kan. Kira-kira siap atau enggak kan? Nanti di tengah jalan berhenti, enggak apa-apa juga, bikin sendiri, maksudnya sendiri terpisah. Tapi kalau ingin menerapkan atau mempraktekkan gimana rasanya sholat 1 juz 1 malam itu, silahkan coba ya. Apalagi di masjid-masjid besar, masjid raya, barangkali dicek dulu ya, karena nggak semua tempat seperti itu. Karena ini biasanya anak-anak muda yang ngisinya ya, jamaah-jamaah yang masih sehat, masih kuat, bugar gitu ya. Cuma kalau jamaah yang sudah bercampur antara muda dan sudah berusia, kita jangan terlalu lama gitu ya. Jadi kita enak baca, kawan sudah oleng-oleng gitu kan. Jadi nggak fokus lagi. Tentu di sini ada beberapa pendapat juga Bapak Ibu ya. Untuk kita ketahui di beberapa masjid juga ada menyediakan tempat untuk baca Al-Quran yang lebar ya. Itu bisa kita manfaatkan
untuk kalau kita jadi imam ini boleh sambil baca, ya. Tapi ingat, sambil baca itu sambil baca dalam sholat yang sunnah seperti tarawih. Tapi kalau sholat fardu jangan, gitu ya. Memang ada beberapa pendapat, gitu ya. Makanya tarawih itu yang lama itu biasanya disiapkan Al-Quran sampingnya, takutnya lupa nanti kan. Lupa walaupun sudah hafal 30 juz misalkan, tapi kadang nggak diulang-ulang, tumpul gitu kan. Lagi sholat lupa ayat ini yang di belakang, apalagi misalnya. Makanya ada backup di sana, ada kisi-kisi contekan, bisa dibaca gitu sambil murojaah, hitung-hitungnya seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang ke-9 tentang mengangkat tangan di sholat. Ini ada 4 posisi menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan ini ya takbir gitu ya. Yang pertama saat takbiratul ihram. Yang kedua saat mau ruku. Yang ketiga saat bangkit dari ruku atau i'tidal. Yang keempat saat baru tegak lagi dari duduk tasyahud awal. Oke Bapak Ibu, ada 4. Pertama ketika takbiratul ihram, usolli misalkan, Allahu Akbar 1. Kemudian yang kedua saat mau ruku, Allahu Akbar, ruku 2 ya. Kemudian saat bangkit dari ruku i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang terakhir apa? Ketika baru tegak lagi dari duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ini ada di mana? Salat maghrib, salat isya, salat zuhur, salat asar. Salat subuh ada? Enggak ada, dia langsung akhir ya. Kalau mau tegaklah, nanti turun lagi gitu kan. Tapi itu salah gitu ya, maksudnya jangan merubah-ubah. Jadi ketika kita baru naik itu Allahu Akbar, ada 4 itu saja ya, menurut 3 mazhab ini. Sedangkan menurut Hanafi, angkat tangan hanya sekali pas takbir, sisanya tidak. Dalam mazhab Hanafi cukup ketika pertama saja, usallin Allahu Akbar, selebihnya enggak lagi sampai salam. Ruku Allahu Akbar enggak ada, langsung ruku aja. Sami Allahu liman hamidah enggak ada, ya. Sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi seperti itu. Sampai di sini masih bisa Bapak Ibu? Iya, memang kalau untuk melekatkan betul dalam waktu yang singkat kayaknya agak problematik ya. Jadi yang penting sudah pernah mendengar saja gitu ya. Kita pun juga sebenarnya ya nggak tahu dalil pun, maksudnya nggak hafal ini rujukannya dari mazhab apa ini. Yang penting kita sudah pernah mendengar, sudah tahu atau melihat orang yang sudah memiliki kapasitas di sana, itu sudah cukup ya. Jadi jangan merasa saya nggak hafal ini mazhab ini nggak sah sholat saya, enggak ya. Kita boleh taklid. Taklid itu ngikut ya, ngikut ke orang tertentu yang kita yakini dia memang tahu gitu ya. Kadang malu bertanya, udah lihat aja gimana cara sholatnya. Tapi jangan taklid buta. Taklid buta ini kita nggak tahu siapa itu. Oh ini orangnya error misalkan, maka kita ikut error gitu ya. Jadi boleh-boleh saja, kita tidak tahu rujukan otentiknya, karena memang habis nanti, apalagi usia kadang ingat pangkal lupa ujung, ingat ujung lupa pangkal. Ini ya. Jadi yang penting kita pernah mendengar saja, itu sudah mewakili insyaallah. Kemudian yang ke-10 saat ruku. Ruku ini posisi kepala datar dengan punggung. Wajah jangan terlalu mendongak ke atas dan jangan pula terlalu menunduk. Jadi sedang-sedang saja. Kalau bisa kayak garis gitu ya, antara
punggung ini dengan sampai kepala itu sejajar, datar. Jadi dua telapak tangan pas pada posisi lutut kaki. Ya, kita contohkan. Kira-kira kalau ada bencana di belakang ini nggak tumpah dia, nggak jatuh, saking ke datarnya. Cuman lihat juga ya, karena kita usia beda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang kayak gini juga sakit. Nah ini tidak apa-apa kalau yang tidak mampu. Daripada kayak gini meluncur nanti ke depan ya. Nah, jadi menyesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Tapi umumnya bila mampu datar silahkan. Dan ini kira-kira standarnya tangan kita berada di lutut. Nah, jadi kira-kira di mana lutut itu ya. Nah, jangan pula mentang-mentang saking sehatnya terlalu curam ke bawah. Kayak gini misalkan ya. Allahu Akbar. Sambil olahraga. Nah, ada juga beberapa gitu ya. Memang salah satu hikmah kita sholat barangkali organ tubuh kita semakin kuat gitu kan, semakin sehat. Tapi enggak gitu juga gitu kan, kayang sekalian gitu kan. Nah, jadi ada cara-caranya gitu Bapak Ibu ya. Nah, adapun tangannya mungkin yang lebih panjang dari yang lain, menyesuaikan saja, enggak usah terlalu paksakan. Tangannya cuma sampai kayak gini rukunya, karena panjangnya tangan sudah sampai ke lutut. Nah, jadi agak yang menjadi standar itu adalah punggungnya gitu ya. Wallahu a'lam. Lanjut Bapak Ibu, yang ke-11 di antara bacaan ruku ini ada beberapa ya. Yang pertama ada Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini untuk sujudnya. Sujudnya itu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Adapun dari kawan-kawan Muhammadiyah ya, pakai riwayat yang bacanya Subhana rabbiyal azim, enggak pakai wa bihamdi ya. Kemudian ada lagi bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini cukup sekali kalau pakai bacaan yang ini. Kalau mau pakai yang Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi tadi itu 3 kali. Tapi ini ada pendapat juga Bapak Ibu ya. Di mana Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya mengatakan tasbih, yakni subhanallah rabbiyal a'la atau subhanallah rabbiyal azim tadi itu tasbih yang dibaca saat ruku dan sujud sebaiknya dibaca tidak kurang dari 3 kali. Nah, jangan 1 kali gitu ya, atau 2 kali. Kemudian dari Imam Al-Hasan Al-Basri, ini dari kalangan tabi'in, bahwa tasbih minimal 3 kali, yang sedangnya itu 5 kali dan maksimal 7 kali. Lebih dari 7 itu makruh ya. Jadi seperti itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, jadilah ya. Kalau mau banyak silakan sampai 5 kali. Lebih banyak lagi sampai 7 kali. Kalau lebih dari itu makruh. Nanti pikir orang masih lanjut tak kawan nih kan, atau ketiduran gitu kan. Jadi 3 sudah jadilah. Lanjut Bapak Ibu, yang ke-12 untuk bangkit dari ruku. Umumnya bisa kita baca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Seperti itu ya. Atau ucapan Rabbana walakal hamdu bisa dipilih dari 4 bacaan. Ada yang pertama Allahumma Rabbana lakal hamdu, ini dari hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada juga ini dari hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga Rabbana lakal hamdu. Nah, ini ada di Bukhari Muslim. Kemudian yang keempat ada Rabbana walakal hamdu. Ini juga ada di Bukhari dan Muslim. Jadi ada rujukannya masing-masing. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan ini. Atau yang seperti biasa kita
Itu tidak apa. Kemudian yang ke-13, ketika sujud. Nah, ini lanjut kita yang ke sujud ya. Setelah ruku kita i'tidal, kemudian sujud. Sujud tangan tidak diangkat seperti takbir ya. Sujud saja gitu kan. Jadi langsung sujud, dan bagian lutut adalah anggota tubuh pertama yang menyentuh lantai. Baru kemudian telapak tangan. Nah, di sini sepakat imam 4 mazhab. Jadi apa yang pertama menyentuh lantai? Lutut. Lutut itu yang mana? Nah, ini. Salfas ya. Allahu Akbar. Ini dulu. Baru sujud. Namun menurut Syekh Albani, ini salah seorang ulama Saudi Arabia. Albani ini dari negara namanya Albania, Eropa sana, yang memang banyak muslimnya gitu ya. Dalam buku sifat salat Nabi, telapak tanganlah yang pertama, kemudian lutut, dan kemudian kening. Nah, jadi kalau menurut Syekh Albani kayak gini. Allahu Akbar. Nah, tangan dulu. Baru lutut, baru kening kita. Ya. Tapi jangan dibuat variasi, kening duluan. Nah, ini nanggung nanti ya. Apalagi hidung duluan, mancung ke dalam nanti hidung ya, lama-lama. Jadi kita pakai, silahkan kalau mau yang 4 mazhab, itulah tadi yang lutut duluan. Tapi ada beberapa orang tua kita yang lututnya ini kurang sehat, sakit. Maka silahkan mau pakai gaya apa. Yang penting jangan jatuh saja gitu ya. Yang mana yang kuat pertumpu duluan, itulah silahkan pilih. Karena insya Allah itu masuk dalam kategori rukhsah, ada keringanan di sana. Tapi yang sehat, gunakanlah yang terbaik. Kemudian yang ke-14, ada 7 bagian tubuh yang menyentuh lantai saat sujud. Nah, ini tentang sujud ini penting juga Bapak Ibu kita ketahui. Mengapa kita dianjurkan juga setelah sholat fardu, misalkan kita mau sholat sunnah, qobliyah ataupun yang sebelumnya ba'diyah sudah sebelum qobliyah, itu dianjurkan pindah posisi. Tukaran dengan kawan tidak apa-apa kalau seandainya memang tempatnya sempit. Cuma kalau tempat kita agak lapang ini, silakan pindah ke saf 2, saf 3. Salah satu hikmahnya kenapa? Karena tempat yang kita gunakan untuk bersujud itu seakan-akan bercahaya di yaumil nanti sebagai bentuk saksi bahwasanya kita pernah bersujud di sana. Jadi semakin banyak tempat kita kunjungi, semakin banyak tempat titik sujud kita, semakin banyak cahaya yang akan menemani kita ketika itu. Nah, jadi ya kalau mau ditetap itu juga ya nggak apa-apa ya, silakan saja. Cuman dia nggak melebar gitu. Mungkin lebih terang lagi mungkin kan. Cuman kalau bisa semakin banyak semakin bagus. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sujud ini yang pertama perlu kita perhatikan, ada 7 anggota tubuh yang perlu menyentuh. Yang pertama, 2 ujung kaki. Posisi telapak kaki merapat antara kaki kiri dan kanan, dan jarinya ditekuk arahnya lurus ke depan. Nah, kayak gitu. Tapi ini lihat kondisi Bapak Ibu ya. Jari kita kan beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Susah pula kalau yang pendek mau ditekukkan kayak gini ya. Jangan, nggak usah terlalu paksakan. Nah, seperti itu. Ini karena orang dulu pakaiannya banyak jubah atau jalabiyah. Jadi kalau direnggangkan kakinya, kalau direnggangkan, maka ini dikhawatirkan akan terlihat betisnya. Ya, jalabiyah. Nah, ini jalabiyah ini pakaian orang Arab gitu ya.
Kalau kita di sini kan pakaiannya yang formal untuk ibadah itu sarung, gitu kan. Tapi memang lain tempat, lain pula adatnya Bapak Ibu ya. Sempat Bapak Ibu pakai sarung di Arab sana, khususnya di Mesir, maka dikira orang ini apa? Karena sarung itu dipakai untuk, mohon maaf, untuk hubungan antara suami istri. Nah ini ya. Kalau kita di sini untuk sholat, nah itu ya. Walaupun mungkin ada sarung khusus untuk itu juga mungkin kan. Nah tapi kita formalnya di sini, apalagi kalau mau jadi imam, oh harus pakai sarung misalkan. Nah, tapi kalau di sana pakaian formalnya itu jalabiyah. Nah, jalabiyah ini yang ya gamis gitu ya. Kalau bahasa kitanya mungkin ya pakaian yang langsung sampai ke bawah, baju, sarung, sepaket gitu. Sekali masuk. Dan ini dipakai ternyata bukan hanya ketika sholat ya, ketika berdagang, ketika berkebun pun pakai jalabiyah ya. Tapi tentu menyesuaikan juga. Kalau mau sholat nanti lihat pula jalabiyahnya yang bersih gitu kan. Nah, jadi ini memang pakaian orang Arab yang mungkin di beberapa tempat sudah familiar, sudah biasa kita pakai. Kemudian dalam mazhab Syafi'i ini boleh direnggangkan kakinya. Maksudnya bagaimana? Kayak gini ya. Kita sujud Bapak Ibu ya. Sujud itu boleh kayak gini, boleh kayak gini ya. Kalau zaman dulu ditutup dikit ya. Kalau zaman sekarang ya bisa kita buka dikit. Kenapa? Karena di dalamnya sudah pakai celana ya. Ya, kalau sudah pakai celana nggak terlihat lagi kan betisnya. Jadi ini ya perempuan sama, tapi kan bisa juga, iya. Cuma kalau perempuan mungkin ya bagus ditutup dikit ya. Ya. Kalau laki-laki ini kan kita kan nggak sampai ke bawah ini ya. Apalagi yang di atas mata kaki kita biasa lagi tegak saja. Ada beberapa itu udah tinggi kali. Saking hati-hatinya takut di bawah mata kaki kan. Sehingga berpengaruh ketika sujud ini makin dekat dengan ya apa yang seharusnya tak tampak lagi itu kan. Jadi kalau sudah pakai mungkin sirwal istilahnya itu celana 3/4 ya kan. Nah itu silahkan mau renggang mau rapat silahkan. Kalau ibu-ibu kan sudah sampai ujung juga gitu kan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mazhab Hambali kakinya dirapatkan. Nah, jadi kalau Hambali itu mirip dengan yang Syafi'i tadi ya. Syafi'i tadi direnggangkan maksudnya ya. Kalau yang Hambali dirapatkan. Kemudian yang kedua yang perlu disentuh ketika anggota tubuh ketika sujud adalah dua lutut kita. Lutut tadi otomatis ya nggak mungkin pula lututnya ngangkat, tangannya kena gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga dua telapak tangan. Telapak tangan ini ya rapatkan jarinya. Nah ini ya perlu diperhatikan karena banyak yang kayak gini Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu ya. Tapi kita rapatkan jarinya semampunya karena Anda mungkin gak susah merapatkan gitu kan. Mungkin asam urat mungkin macam-macam. Kemudian posisi jari itu lurus ke depan. Jadi bukan kayak gini, bukan pula kayak gini sujud, tapi lurus ke depan. Kemudian lengannya itu jangan menyentuh lantai. Ibu pernah lihat sphinx di Mesir? Nah, atau lihat di gambarnya internet, nggak apa-apa juga. Itu kan tangannya ada kayak hewan itu menyentuh ke lantai. Nah, jadi jangan seperti itu, ya. Tapi tangannya diangkat, ya, diangkat sedikit. Jangan pula terlalu rapat dengan lambung kita, ya. Nah, jadi sedang-sedang saja. Contohnya, ya, kayak gini. Nah, jangan terlalu kayak gini, jangan kayak gini. Ya.
Ada pula yang kayak gini, apalagi adik-adik kita tuh ya. Nah, pula kayak gini. Jadi kira-kira posisi ininya itu di telinga kita. Sama. Ya, insya Allah apanya tadi Bu? Renggangnya sama saja ya. Tapi lihat kondisi kiri kanan. Nah, ini ya. Kadang kita sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Saf luruskan dan rapatkan ya. Katanya bagian dari kesempurnaan salat. Kesempurnaan salat berjamaah ya. Kalau sendiri sama siapa mau dirapatkan kan? Nah, cuman jangan pula terlalu rapat ya. Karena ketika sujud susah. Sempat kawan di samping banyak makan tempat, kita pula kayak gini. Nah, itu ya. Jadi menyesuaikan. Jadi kira-kira posisinya itu bagaimana bagusnya? Jadi Bapak Ibu punya bahu semua ya. Kaki kita ini yang ininya ya. Jadi yang standar itu yang mata kakinya, bukan ini ya. Yang ini kayak gini. Nah, bukan kayak gini. Ya. Tapi kayak gini. Ya. Jadi posisi pinggirnya itu kira-kira kayak belakang kayak ini. Nah, itu. Dan ini jaraknya itu sejajarkan dengan bahu kita. Jadi jangan kayak gini. Kalau kayak gini nggak sampai nanti kawannya kita nanti ya. Kalau dia kayak gini malah nanti ya. Kalau bahu kita sini. Nah, itu ya. Jadi kita samakan bahunya sejajar. Nah, insya Allah ketika sujud dia nggak terlalu mepet. Karena ketika berdirinya sudah tenang, sudah nggak terlalu kayak gini gitu ya. Kalau kayak gini nanti gimana kan terapit nanti ya terjepit. Nah, tapi kalau sudah tenang kita posisi duduk kayak ini berarti wilayah kita. Nah, kalau sudah dapat wilayah kita ketika sujud, insya Allah aman juga wilayah kita, nggak diserobot kawan gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kening. Nah, ini yang perlu atau yang menyentuh juga saat kita sujud. Menurut mazhab Syafi'i, hidung bukan bagian wajah yang wajib untuk ditempelkan saat sujud. Nah, ini ya. Makanya kita ketika zaman 2019-an Covid beda-beda pendapat. Ada yang pakai masker nggak sah sholatnya. Nah, tapi tergantung mazhab. Kalau Syafi'i, hidung tak perlu. Apalagi hidung kita yang minimalis. Nah, mau ditempelkan juga tak sampai-sampai kan. Orang Arab hidungnya nggak ditempel, nggak dicengikan, udah nyentuh gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi walaupun kita pakai masker dalam mazhab Syafi'i, insya Allah tetap sah sujudnya. Karena yang perlu itu ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidung bukan bagian wajah yang wajib untuk ditempelkan saat sujud. Hukumnya hanya sebatas sunnah ya. Jadi kalau memang bisa silakan. Cuma jangan dipaksakan. Operasi dulu untuk menentukan, enggak usah ya. Menyesuaikan dengan bentuk hidung masing-masing. Jadi ada berapa tadi Bapak Ibu? Ada 7 tempat anggota tubuh yang harus menyentuh. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah 2 ujung kaki. Nah, jadi ketika sujud itu kaki bukan ngangkat, melayang-layang itu enggak. Jadi kita bertumpu pada lutut tidak, tapi dia tetap menyentuh ke lantai. Yang kedua apa? Tadi kan 2, 3, 4-nya lutut, 5, 6-nya telapak tangan, 7-nya kening. Nah, jadi ke-7 itu anggota tubuh itu perlu untuk dikenakan. Nah itu juga memang ada beberapa pendapat juga untuk sejadah ya, tempat sujud kita. Jangan terlalu tebal. Ini perlu diperhatikan karena takutnya sujudnya tidak sempurna. Sebab ada beberapa tempat itu sejadahnya berlapis-lapis. Ada ya imam, khususnya imam. Saya pernah sholat Allahu Akbar. Awalnya kayak gini. Pas di akhir
sejadahnya geser, kita masih gini. Kenapa? Karena berlapis-lapis itu. Jadi ketika bergerak dia bergeser dikit, geser dikit, geser dikit. Dan kemudian yang perlu kita ketahui juga dari kenapa tak boleh tebal-tebal itu, karena tangan kita itu ya standarnya lah gitu kan, ketika taruh di sana itu tak masuk ke dalam gitu ya. Jadi boleh saja, tapi jangan terlalu tebal gitu ya. Makanya kita nggak boleh sholat di atas kasur yang empuk gitu kan. Takutnya apa? Anggota tubuh yang sujud itu tak tersampaikan kan. Makanya yang kayak gini bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 14. Ada itu yang tadi ya. Saat mau bangkit dari sujud ke tegak, maka disunahkan jilsatul istirahah. Duduk istirahat, yakni duduk sejenak baru tegak. Nah, ini sering kita lihat Bapak Ibu ya. Kalau kita tak terbiasa, nanti dikira oh ini salah rakaat, salah baru ingat, baru tegak lagi. Bukan, tapi itu adalah duduk istirahat, jilsatul istirahah. Contohnya bagaimana? Rakaat kedua, ya. Rakaat kedua mau naik ke ketiga. Allahu Akbar, duduk bentar, baru langsung tegak. Tegaknya pun nanti ada caranya ya. Adapun yang mau langsung Allahu Akbar, silakan juga. Ya. Kalau mau dapat sunnahnya, duduk istirahat tadi sebentar. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti dikira tahiyat. Ya, tahiyat awal atau tahiyat akhir. Tahiyat sesi 2. Ya, pokoknya ketika kita mau bangkit adalah duduk istirahat, jilsatul istirahah. Kemudian yang ke-16 duduk iftirashi, dilakukan pada tasyahud awal dan duduk antara dua sujud. Sementara duduk tawarruk di tasyahud akhir. Jadi duduk iftirashi dengan tawarruk. Ini ada beberapa pendapat juga, ya. Iftirashi itu yang bagaimana? Tawarruk itu yang bagaimana? Iftirashi itu duduk yang mohon maaf pantat kita menduduki yang kaki kiri, ya. Kalau tawarruk pantat kita nempel ke lantai. Ini biasanya kapan dipakai? Kalau yang iftirashi di rakaat kedua. Kalau tawarruk di rakaat terakhir, ya. Contohnya bagaimana? Ini ya. Ini yang iftirashi, ya. Iftirashi. Adapun yang tawarruk yang ini. Kayak gini ya. Perempuan juga sama juga. Pada umumnya yang kita bahas ini laki-laki perempuan. Adapun yang memang ada spesifik perempuan biasanya akan kita sampaikan. Tapi kalau tidak berarti itu masuk semua gitu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nomor 17. Saat mau bangkit dari duduk ke tegak. Ini maka bisa caranya bagaimana? Ada ya'tamidu ala rohatihi, yakni Nabi bertumpu pada dua telapak tangannya. Itu bisa. Kemudian yang kedua, bisa dengan kal'ajin, dengan mengepalkan tangan seperti kita ingin membuat adonan, ya. Jadi kita bertumpu dengan dua kepalan tangan kita. Kemudian menurut ulama Saudi Arabia, Ibnu Utsaimin, ya ini ulama Saudi Arabia juga, mau ala rohatihi atau kal'ajin atau ghairihima, mau pakai telapak tangan atau kepalan boleh, atau yang selain itu juga boleh. Jadi tidak mengikat, ya. Karena ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunnah, ya. Kemudian yang
yang keempat, kalau tidak bertumpu pun tidak apa-apa, ya, karena Nabi juga pernah melakukan hal tersebut saat masih muda. Jadi bertumpu itu identik dengan orang yang sudah usia lanjut. Nah, ya, kalau tidak bertumpu pun tidak apa-apa. Apalagi anak-anak muda, nggak usah bertumpu-tumpu, langsung tegak, misalkan, bisa. Contohnya bagaimana? Ini yang pertama tadi. Nah, Allahu Akbar, ya. Kemudian yang kedua, tangannya kayak gini. Allahu Akbar. Yang ketiga, langsung saja, nggak usah pakai tumpu, ya. Karena dia sifatnya sunnah. Kalau mau bagus, kalau tidak apa-apa. Apalagi yang kita sholatnya sudah tidak seperti biasa, mau pegangan apa gitu kan, silahkan saja. Yang penting kita tetap bisa tegak gitu kan. Kalau tak mampu sama sekali, ini baru bisa pakai kursi, misalkan, kan, lain-lain, ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 18, untuk telunjuk pas tasyahud. Nah, ini ada beberapa versi. Versi 1 yakni posisi ibu jari atau jempol ditempelkan dengan ujung jari tengah dengan posisi jari manis dan kelingking digenggam. Nah, jadi ibu jari dan ujung kuku jari tengah tadi seperti membentuk lingkaran. Ya, ini kayak gini, yang ini kayak gini. Nah, ini yang pertama. Kemudian versi yang kedua, yakni ibu jari ditempelkan ke pangkal jari telunjuk dengan posisi jari tengah, jari manis, kelingking digenggam. Ya. Kemudian, nah itu posisi ininya, ya. Adapun yang posisi telunjuknya, yang Syafi'i, telunjuk ini menunjuk ke bawah, ya. Kemudian telunjuk diangkat sekali saja saat ada kalimat syahadat ketika tahiyat, ya. Kapan itu? yakni ketika tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatullah lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah baru diangkat. Sampai kapan? Sampai akhir. Kemudian tidak diturunkan sampai bangun untuk rakaat ketiga, ya, kalau ada rakaat ketiganya, ya, atau sampai salam kalau dia di tahiyat akhir. Artinya ketika illallah sudah kayak gini, jangan turun-turunkan, kecuali kalau sudah mau salam atau ketika rakaat kedua mau bangkit ke atas, ya. Kemudian Hanafi saat asyhadu an la itu mulai dinaikkan illallah sambil diturunkan kembali. Nah, ini dalam mazhab Hanafi. Jadi artinya telunjuknya itu cukup diangkat saat itu saja. At-tahiyatul wa sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu Hanafi. Syafi'i tadi asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Kemudian dalam mazhab Hambali, setiap bacaan tahiyat yang ketemu lafaz Allah diangkat dan langsung turunkan hingga akhir. Contohnya bagaimana? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ada kawan-kawan itu yang kayak gini. Nah, kenapa? Karena ada kalimat-kalimat Allah yang dibaca ketika tahiyat menurut mereka kayak itu, ya. Kemudian Maliki, ya, jari telunjuk bergerak dari awal tahiyat hingga akhir, gerakannya ke kanan ke kiri.
Jadi dari awal at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka wa ala ibadillah. Sampai kapan? Sampai terakhir. Goyang-goyang kiri kanan. Dari kanan ke kiri, kanan kiri, kanan kiri. Adapun yang naik-naik kayak gini berarti ini mazhab Hambali yang ketika ia bertemu dengan lafaz Allah. Jadi kalau kita dalam mau yang Syafi'i saja silakan illallah sampai akhir. Kemudian yang 19, ketika sholat mata melihat tempat sujud, ya. Jadi bukan melihat ke yang lain, arena-arena lain. Nah, makanya kita sebisa mungkin berada di saf pertama, ya. Karena saf pertama ini minim penglihatan. Nah, kalau di saf 2, saf 3, saf 4 ke belakang itu kadang sudah mulai banyak penglihatan, entah itu bajunya, entah itu telekungnya ada motif-motif, cantik telekungnya dalam hati, entah itu sarungnya, mantapnya remnya kan beli juga lah. Tapi kalau depan apa yang tengok? Dinding bisa fokus kita kan. Memang kalau imam ini memang agak besar, kayaknya ada cermin gitu kan, nampak di belakang gitu kan. Nengoknya kemana? Tetap ke bawah. Nah, jadi kalau nengok ke depan iyalah gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika sholat itu lihatnya ke tempat sujud. Tapi ketika tahiyat ada pergerakan di jari, maka kita sudah mulai fokus ke jari kita, bukan jari kawan, ya. Sampai nengok jari kawan, nampaknya cincinnya nanti kan, nampak pelancangnya. Kita fokus ke jari kita. Kemudian yang ke-20, dulu tasyahud. Yang pertama Syafi'i, dulu tahiyat akhir, dulunya tawarruk, pantat kiri nempel ke lantai seperti tadi. Itu tahiyat akhir. Kemudian Hambali, dulu tahiyat akhir, kalau sholatnya tidak ada tahiyat awal, maka dulunya seperti tahiyat awal. Artinya sholat subuh misalkan ya, sholat subuh itu duduknya iftiroshi, yang duduk di bawah telapak kaki tadi, ya, bukan nempel ke lantai. Kalau menurut mazhab Hambali, tapi duduk di atas kaki kiri, ya seperti itu, ya. Seperti sholat subuh, tahiyat masjid, sholat Jumat dan lain-lain. Kalau makmum datang terlambat, nah ini ya, datang terlambat. Kalau terlambat itu ada dua kondisi, Ibu ya. Ada yang terlambat dia tidak hilang rakaat, lagi baca Al-Fatihah misalkan, datang ikut, maka ini namanya mudrik. Adapun yang hilang rakaat, sami Allahu liman hamidah, rakaat pertama sudah bangkit dari sujud, rukuk, maka ia masbuk. Nah, maka harus nambah rakaat sesuai dengan yang kurang. Jadi terlambat itu ada dua, satu terlambat tak hilang rakaat namanya mudrik. Kalau hilang rakaat maka namanya masbuk. Nah, di sini ada beberapa pendapat tentang tahiyat akhir. Tahiyat akhir bagi makmum yang masbuk itu bagaimana, ya? Yang terlambat itu bagaimana, ya? Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i si makmum dulu iftiroshi, dulu seperti tahiyat yang kedua, karena itu bukan rakaat terakhir bagi makmum, ya, karena dia bakal tegak lagi, sedangkan imam tahiyat akhir, silakan, ya. Namun ada juga pendapat lain yang menyamakan dulunya imam dengan makmum terlambat, yakni hanya dapat di tahiyat akhir, yakni sama-sama tawarruk, walaupun dia dapat di rakaat paling akhir misalkan, sama-sama dengan imam dulunya tawarruk semua. Nah, ini pendapat yang kedua, ya. Kalau bagusnya bagaimana? Kalau saya pribadi mungkin milihnya yang pertama tadi, ya, iftirasi. Karena ini sebagai penanda bagi kita juga, ya.
biar tahu kita ini kurang, ya, biar enak tegaknya nanti. Kalau tahiyat akhir, kawan assalamualaikum, takutnya kita keceplosan assalamualaikum, padahal kita mau tegak kan, karena kita biasa tahiyat akhir itu langsung salam. Nah, jadi kalau mau bagus barangkali bisa pilih yang tadi, ya, tahiyat awal tadi. Tapi kalau tidak mau samakan dengan makmum, silakan juga, ada dalilnya juga, ya. Jadi bebas. Kemudian dalam mazhab Hanafi tidak ada dulu tawarruk, semuanya iftirashi, baik awal maupun akhir tasyahud. Nah, ini balik lagi ke sholat yang utama tadi Bapak Ibu, ya, bukan yang terlambat, ya. Nah, dalam mazhab Hanafi tidak ada dulu tawarruk, tidak ada dulu yang pantatnya nempel seperti tahiyat akhir, tapi semuanya duduk di seperti duduk tahiyat yang kedua, ya, semuanya dari awal sampai akhir. Biasa nafas, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih. Karena memang tahiyat akhir itu agak, agak nyereng dikit, mungkin agak susah dan sebagainya, ya. Silahkan kalau mau pilih yang seperti itu. Kemudian dalam mazhab Maliki tidak ada dulu iftirashi, semuanya tawarruk, baik awal maupun akhir tasyahud. Nah, ini kebalikan dari Hanafi. Kalau Maliki mau rakaat kedua ataupun ketiga ataupun keempat yang ada tahiyatnya, semuanya duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Kebalikan dari yang Hanafi tadi. Kemudian menurut Hambali dan Syafi'i, duduk tahiyat awal iftirashi dan tahiyat akhir tawarruk. Nah, seperti yang kita lakukan biasanya, gitu, ya. Tapi bedanya kalau Hambali jika sholatnya 2 rakaat, maka dulu tahiyat akhirnya iftirashi. Kalau Hambali bagaimana? Kalau sholat subuh misalkan, maka tahiyat akhirnya bukan tawarruk tapi iftirashi seperti rakaat kedua. Namun Syafi'i konsisten mau 1 rakaat seperti witir, ya, witir yang 1 rakaat, atau 2 rakaat seperti subuh, 3 rakaat seperti maghrib, maupun 4 rakaat seperti isya, maka yang namanya tahiyat akhir itu tawarruk semua. Oke, sampai sini Bapak Ibu, ya. Ya. Kemudian yang ke-21, nah, ini udah mengunjung, ya. Ketika salam, nah, salam itu hadapkan wajah ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi bukan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tapi merengkan dikit pipi kita ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang di samping jangan dijawab waalaikumsalam warahmatullahi, jangan, karena lagi sholat. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Dalilnya apa? Karena kami melihat, kata sahabat yang belakang itu, bayadu khaddihi, ya, putihnya pipi Nabi. Artinya Nabi itu nengok ke kiri kanan, gitu, ya, tampak pipinya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-22, ucapan salam. Nah, ini yang terakhir, ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Menurut Syafi'i tidak dianjurkan menambah wa barakatuh. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullahi. Posisi tangan ketika salam diam saja. Nah, jadi tak perlu buka kanan, buka kiri. Ya, buka kanan, buka kiri, diambil kawan assalamualaikum. Enggak, ya. Jadi kita tetap posisi tahiyat akhir itu tangan kayak gini, yang dibuka apa? Pipi kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, karena seperti itu Bapak Ibu, ya, yang kita lihat, yang kita temukan. Adapun yang buka kanan buka kiri, barangkali bila ada dalilnya silakan disampaikan. Ini tentunya menjadi masukan bagi kita bersama. Sampai di sini, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Karena jam sudah jam-jam, ya, kita targetnya sampai 6:30. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait materi kita. Barangkali ada yang kurang jelas atau bagaimana? Ya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian kalau dia sujud itu dilapisnya dengan tangan. Di atas tangan. Oh, di atas tangan. Ya. Itu sujudnya tidak sempurna. Ya. Bahkan bagi orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah seperti dari kalangan Syiah itu ada batu yang ditempelkan. Nah itu lain lagi, nah, itu udah parah ya. Cuma kalau yang tangan menghalangi posisi kening untuk bersujud, maka ini sujudnya artinya kurang anggota tubuh yang melekat di sana. Artinya sujudnya tidak sempurna. Maka sampaikan direnggangkan. Ya, adapun kalau mereka punya dalil silakan disampaikan juga. Tapi sejauh ini tak ada, setahu kami. Ya, tak boleh tangan itu, jangan tuh tangan ya, peci pun kalau terlalu kayak gini kan, nah itu nggak bisa juga. Makanya kawan-kawan kita kayak di Pakistan itu pecinya agak lain, di sininya ada kayak kubah, sininya kayak ini, sampai sininya kayak ini. Salah satunya apa? Karena ketika sujud biar lebih optimal kena. Itu bukan berarti yang kita ini nggak kena ya, kena juga, cuman mungkin agak diangkat dikit kan? Diangkat dikit. Nah, tempat kayak gini kan pecinya yang sujud nanti kan. Nah, jadi seperti itu. Maka apabila ada yang tangannya kena ini, berarti cuma 6 ya, enggak 7 anggota tubuh. Sedangkan kita bahas tadi ada 7. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Kalau mau kena lain. Nah, ini ya. Kalau mau kena ini lain kondisi ya. Cuma kalau bisa tetap mukenahnya itu ya sebisa mungkin digeserkan dikit ketika pas posisi ininya ya. Ya, memang ada versinya ya. Nggak pakai sejadah. Kalau seandainya ya, kalau tempatnya bersih lebih baik langsung ya. Makanya kita sebenarnya sejadah itu adalah antisipasi ya. Takutnya tempatnya ini terlalu kasar. Nah, itu ya. Rusak pula kening kita ya. Makanya dipakai sejadah. Karena kalau kita ingin memahami ya, al-ardu kulluha masjid illal hammam wal maqabir. Semua muka bumi ini ya ini adalah tempat bersujud. Kecuali apa? Toilet dan kuburan. Jangan sholat di sana ya. Artinya mau di pelataran masjid pun tak pakai sejadah pun tidak apa-apa gitu ya. Makanya kalau memahami definisi tempat sujud, artinya bukan hanya masjid, di tanah lapang pun boleh. Makanya sholat Idul Fitri Idul Adha itu biasanya di luar ya. Tapi apa syaratnya? Tempatnya harus bersih, suci. Tinggal kita bagaimana memanage ya. Mau sholat di atas kendaraan, di atas kapal, semuanya boleh walaupun tak pakai sejadah. Sejadah ini kan antisipasi. Kadang kami pun juga pakai ini, kadang ya. Jadi silahkan saja. Tapi kalau mau langsung lebih bagus. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Alhamdulillah ya. Kalau begitu Bapak Ibu, kita pembahasannya sampai di sini. Tentunya dari awal sampai akhir tentu banyak sekali kesalahan-kesalahan dan ketidaksempurnaan dari apa yang kami sampaikan. Maka dari awal sampai akhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan Bapak Ibu? Iya, insyaallah ya. Ini merupakan ikhtiar agar kiranya kita bisa memperbaiki sholat kita bersama. Adapun yang memiliki rujukan lain silakan didalami, karena ilmunya tentu tidak hanya sebatas di sini ya, tapi bisa dari rujukan-rujukan lain yang tentunya bisa lebih luas lagi. Dan ini memang sifatnya kesimpulan ringkasan, jadi memang singkat-singkat. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Maka dari itu kami mewakili kami sendiri, apa diwakili ya. Kami secara pribadi ingin menyampaikan permintaan maaf
baik dari salat tarawih maupun subuh kita, agenda subuh kita ini dari awal sampai akhir tidak ada kesalahan, dan mudah-mudahan kita tentunya sama-sama berharap agar dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan 1446 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang lancar, anak soleh dan solehah, dan kita sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.